kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan sehingga kita bersama-sama itu dalam rangka yaitu pengimbasan budaya positif oleh calon penggerak pada SMP 1 atau Wiraluhunya yaitu Ibu Nasriah. Pada kesempatan hari ini kesempatan kita untuk mengimbaskan atau mendiseminasi budaya positif. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, marilah kita buka acara kita ini dengan baca basmalah. Selanjutnya yaitu sambutan. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh wakil kepala sekolah SMP 1 Wiraluhu, yaitu kepada Bapak Sabang Ikana SPD. Waktu dari tempat di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dalam rangkaian kegiatan CGT pada hari ini akan diadakan pembahasan kepada rekan sejawat mengikuti sosialisasi paket modulnya yang akan diimbaskan kepada kita semua pada siang hari ini. Olehnya itu kita diharapkan untuk mengikuti secara seksama supaya bagaimana budaya positif itu bisa diimbaskan tentang cara-cara kita mengajar, bagaimana kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran untuk tujuan-tujuan yang bisa diikat seperti yang kita pelajari kegiatan-kegiatan guru dan selama ini mempelajari interaksi nyata, mempelajari segala sesuatunya. Bagaimana caranya supaya kegiatan-kegiatan itu bisa kita wujudkan atau bisa menghasilkan suatu hasil yang bisa menambah nilai, kita meninggalkan hal-hal lama sehingga dalam kegiatan ini bisa memberikan motivasi bagi rekan-rekan guru, terutama rekan-rekan sejawat yang hadir pada saat ini, bisa menyimak secara seksama bagaimana supaya sekolah kita ini bisa mengembangkan yang namanya budaya-budaya. Antara lain diantaranya misalnya yang dimaksud dengan budaya positif itu bagaimana caranya kita mengembangkan tata cara, metode-metode pembelajaran yang selama ini yang kita anggap kurang maksimal. Barangkali bagaimana cara supaya kita bisa meningkatkan naik ke depan. Bagaimana kita bisa meningkatkan naik ke depan melalui asesmen sampai pada penilaian sehingga mutu pendidikan di sekolah ini bisa kita tingkatkan. Itulah harapan kita sehingga apa yang akan dikembangkan pada hari ini bisa kita laksanakan sebaik mungkin di hari-hari
mendatang. Terutama kita akan memasuki nanti semester baru. Bagaimana cara supaya metode-metode yang kita laksanakan selama ini yang kurang maksimal sehingga bisa kita perbarui kembali dengan harapan supaya kita mencapai tujuan pembelajaran yang lebih optimal. Tadi itu saja yang perlu saya sampaikan pada hari ini, dan saya harapkan rekan-rekan guru semua itu bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Oleh itu nanti akan dipaparkan secara langsung oleh pemateri PPT bagaimana kelanjutan dari kegiatan PPT ini. Jadi saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita tadi sambutan yang mengawali kegiatan kita pada hari ini oleh Bapak Sabang 3 SPD Kasih atau waktu sekolah SMP Sabang. Kepada Bapak saya ucapkan banyak Bapak Ibu guru yang saya hormati. Selanjutnya kita masuk ke acara inti tentang materi kekerasan budaya positif pada guru semua atau rekan sejawat oleh Jarum Penggerak Angkatan 10 Batu Poso Ibu Nasria SPDI. Bapak Ibu sekalian, baik saya perhatikan ini semuanya agak mengatur, jadi terlebih dahulu mungkin adalah lebih baik kita di ice breaking dulu. Jadi saya ajak bapaknya coba yang mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. SMP 1 ada benar dulu. Jaya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk mengikuti pembahasan budaya positif. Bagaimana selama kita mempelajari mulai dari modul titik 1 sampai modul titik 1.4. Sekarang ini kita sudah masuk pada pembahasan budaya positif kepada teman sejawat atau rekan kerja. Bapak Ibu sekalian, baiklah saya akan sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu. Di sini sebagai bapak fasilitator saya adalah Pak Adib Imnan Mansur MPD sebagai fasilitator. Selanjutnya Ibu pengajar praktik Ibu Indri Nelasari SPD. Selanjutnya saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Poso. Bapak Ibu sekalian, jadi sebelumnya kita masuk pada pembahasan budaya positif yang selama ini kita sudah pelajari di modul 1.4. Selamat datang di gerbang belajar bersama para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang sederhana ini. Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk pada aksi nyata 1.4, yaitu destinasi budaya positif. Di mana terkait di dalamnya ini adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman menerapkan budaya positif terkhusus pada sekolah kami atau sekolah kita di SMP 1 Atap Dulu. Selanjutnya, adapun
inklusi. Selanjutnya disiplin positif. Ya. Selanjutnya motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Ya. Di sini pembelajaran perubahan paradigma belajar, di mana pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi untuk yang pertama ini adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi sebelumnya kita ketahui dulu yang berdiferensiasi ini bagaimana. Nah, jadi kalau yang berdiferensiasi ini bagaimana kita sebagai guru, ya, bagaimana supaya kita bisa mengetahui kebutuhan siswa, karena kebutuhan siswa ini bermacam-macam. Nah, contoh misalkan ini yang berdiferensiasi ini, bagaimana seorang guru itu cara pembelajarannya itu berfokus atau berpihak pada murid. Tidak lagi semacam yang tempo dulu itu guru atau pembelajaran itu terfokus kepada guru menjelaskan, anak-anak mendengarkan. Tetapi untuk sekarang ini yang namanya berpihak pada murid, kita bagaimana caranya kita seorang guru yang menggali potensi mereka atau kemampuan atau kebutuhan, meningkatkan kebutuhan mereka yang mana menurut mereka yang mereka kuasai. Ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya yang kedua dari budaya positif ini adalah disiplin positif. Di dalam disiplin positif ini, dalam budaya kita, makna disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu perlakuan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung berpikir kata disiplin ini sebuah ketidaknyamanan. Nah, jadi maksudnya ini kata disiplin ini, kenapa dibilang ketidaknyamanan? Ya mungkin ada beranggapan pada kita bahwa kata disiplin ini, ya menurut saya misalkan atau menurut Bapak Ibu, disiplin ini kita harus begini, disiplin ini kita harus begini. Nah, tetapi kalau kita berbicara tentang disiplin ini, jangan menganggap bahwa kita itu tidak nyaman pada kata disiplin itu. Ya itu maksudnya. Selanjutnya disiplin positif. Ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak-anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah ini kalau menurut saya, kalau misalkan dalam satu siswa itu atau siswa itu dalam kata disiplin itu jangan berkesan kita nanti mereka harus disiplin itu apabila kita memberikan sogokan, ya, atau ancaman atau hukuman. Kasih dia saja ini siswa ini mengalir apa adanya, misalkan dia lambat masuk dalam kelas, ya. Janganlah ini anak-anak ada perubahan karena kita lantaran gurunya memberi sogokan atau ancaman atau hukuman. Selanjutnya sebagai pendidik, ya ini tujuannya ya. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrik bukan instruktif. Ya. Selanjutnya yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi di dalam kebutuhan dasar manusia ini yang pertama adalah kebutuhan hidup. Jadi ini ada kaitannya dengan murid ya. Jadi kebutuhan hidup. Bagaimana caranya ini anak-anak ini ya bisa merasakan yang namanya bagaimana itu kebutuhan dalam hidupnya. Nah, tadi ini jangan terlalu menekan, misalkan taruhlah ini anak-anak ini kita kasih kesempatan untuk menggali atau mengeluarkan bakat-bakat dari mereka. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini yang perlu ya Bapak Ibu. Kalau menurut saya ini baik Bapak Ibu. Jadi di dalam konsep disiplin dengan identitas proses ini dari slide selanjutnya yang tadi itu adalah
berkelanjutan. Selanjutnya guru bisa menstimulus atau merespon, dan guru bisa murid menghormati peraturan dan memberikan waktu untuk merubah kesalahan. Sedangkan di restitusi, siswa bertanggung jawab atas perilakunya. Selanjutnya fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Selanjutnya teori kontrol, ininya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki masalah. Konsep disiplin pendekatan restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin pada siswa. Di mana pada pengertian restitusi ini, restitusi adalah proses menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun ciri-ciri dari restitusi adalah bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Selanjutnya, memperbaiki hubungan. Ciri-ciri yang ketiga yaitu bersifat tawaran, bukan paksaan. Selanjutnya menuntut untuk melihat keyakinan dirinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Selanjutnya fokus pada karakter, bukan dari tindakan. Dan yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi di sini ada segitiga restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi ini, bagaimana kita memecahkan satu masalah itu melalui dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, dalam menstabilkan identitas itu, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Selanjutnya yang kedua, validasi tindakan yang salah, di mana semua perilaku itu memiliki satu alasan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan bagaimana kita semua memiliki motivasi yang internal atau intrinsik. Baik Bapak Ibu, di sini ada satu kasus, di mana kasus ini dari murid kelas 8. Nanti Bapak Ibu bisa menyimak videonya tentang kasus yang sementara ini dialami oleh anak kita yaitu Naila. Nanti ini pemecahan masalahnya ini kita akan menggunakan restitusi segitiga ya. Sekarang mari Bapak Ibu kita simak dulu videonya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ini dari segitiga restitusi ini sudah validasi tindakan yang salah, yaitu menggali pokok permasalahan dari siswa. Selanjutnya sudah masuk pada menstabilkan identitas. Selanjutnya masuk pada menanyakan keyakinan kelas yang dilanggar. Posisi kontrol restitusi yaitu bagian penghukum. Jadi kalau bagian penghukum ini, ya bagian penghukum ini, di mana seorang anak mempunyai masalah, tetapi kita gurunya atau yang membuat lanjut terus, nanti potong. Jadi kalau di posisi penghukum ini, bagaimana seorang guru memberikan pemecahan masalah dengan cara posisi penghukum. Jadi kalau ini anak-anak secara posisi penghukum ini, saya rasa ini efeknya nanti akan menimbulkan dendam pada anak-anak ya, karena kita menyelesaikan masalah mereka itu dengan cara menghakimi mereka. Selanjutnya sebagai teman, kalau lagi sebagai teman, dia akan memecahkan
kalau manajer ini saya rasa ini yang paling bagus kita terapkan kepada anak-anak kita, yaitu bagaimana caranya kalau di posisi manajer ini kita bisa memberikan solusi atau memecahkan masalah kepada anak-anak ini dengan kebijaksanaan. Adapun dampaknya itu anak-anak bisa menerima semua kesalahan-kesalahan dan memperbaikinya dengan jalan tadi tidak merasa rendah, selanjutnya tidak menganggap diri seorang guru. Jadi saya rasa kalau di posisi kontrol yang kelima ini ada berarti adalah posisi kontrol manajer. Ya. Selanjutnya ya, ini keyakinan kelas, ya, di mana keyakinan kelas ini menanya keyakinan kelas mengapa tidak peraturan kelas saja. Ini perbedaannya ya, kalau antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu beda-beda sedikit saja ya. Nah, selanjutnya mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jadi ini dari filosofi Cahaya Dewantara mengatakan seorang guru itu sepertinya seperti petani, ya, seorang guru seperti petani dan mengibaratkan anak-anak sebagai benih-benih tanaman yang berbeda-beda. Ada benih jagung, kacang, padi dan lain sebagainya. Seorang petani memiliki tugas untuk menjaga, merawat benih dan melindungi dari serangan hama serta memastikan tanamannya tumbuh pada dirinya. Nah, ini dari Dewantara ya. Selanjutnya, ya mungkin saja itu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian untuk meluangkan waktunya tadi ini menyimak budaya positif yang sudah kami terima di pendidikan guru penggerak modul 1.4. Terima kasih banyak. Penggerak Indonesia Maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi paparan materi tentang positif, yang dipaparkan oleh JGB sebelum kegiatan kita pada hari ini, mungkin dari teman-teman ada yang kesempatan orang penanya, yaitu saya persilakan siapa yang bertanya pada kesempatan kali ini. Dari awal materi luar biasa, namun ada sedikit yang saya ingin tanyakan. Tadi jelaskan bahwa ada kelas, bagaimana caranya seorang guru itu menunjukkan kepada siswa ini dari peraturan sekolah menjadi sebuah pimpinan kelas. Kesepakatan kelas ini akan masuk kepada keyakinan kelas bagaimana yang kita lihat di atas proses pembentukan dan keyakinan kelas.
misalkan dilarang kita masuk, dilarang lambat masuk gitu ya, itu adalah suatu kesepakatan kelas kita. Jadi setiap kelas itu atau warga kelas itu setiap murid itu harus mengikuti dari kesepakatan itu bahwa kita tidak boleh lambat kelas. Itu adalah satu kesepakatan. Selanjutnya ini adalah langkah-langkah apabila kita mau mewujudkan kesepakatan. Jadi pertanyaannya tadi itu adalah bagaimana merubah peraturan kelas dari secara ya dari peraturan kelas. Ini kalau kita yang kelas tadi ya ada beberapa poin yang penting dalam beberapa poin itu dalam semua. Jadi misalnya itu akan terbentuk menjadi keyakinan kelas yang tidak ada pada kesepakatan dari seorang Oke, jadi menggerakkan. Jadi kita semua tergerak menggerakkan seperti tentang kita hal yang positif ke depan. Karena kita